Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beberapa tahun yang lalu, setiap 2 atau 3 tahun, organisasi kami mengharuskan kami untuk mengganti mobil baru. Bukan mobil-mobil mewah, tapi mobil-mobil sederhana yang kami bisa pakai untuk pelayanan. Karena kalau pakai terlalu lama, nanti ada kerusakan dan macam-macam mengganggu dalam pelayanan nanti. Dan setiap kali membeli mobil, selalu mobil itu dilengkapi dengan sebuah buku manual atau buku petunjuk yang datangnya dari perusahaan yang menciptakan mobil itu, dengan tujuan supaya semua yang membeli mobil dapat menikmati mobil yang dibeli. Kalau sekiranya saya beli mobil, saya baca aturan yang ada dalam buku petunjuk itu, bahan bakarnya bensin, dan saya pikir kalau solar lebih murah, lebih baik saya ganti saja dengan alat bakar solar supaya lebih irit. Maka pada waktu saya masukkan solar ke dalam mobil yang harus menggunakan bahan bakar bensin, mobil itu saya tidak bisa pakai dan mobil itu pasti rusak. Kesalahannya bukan pada yang menciptakan mobil, tapi kesalahannya ada pada yang beli adalah orang goblok. Sudah dikasih buku petunjuk, tapi menganggap lebih pintar dari yang menciptakan. Tidak ada seorang di sini yang tidak diciptakan oleh Allah. Katakan amin. Lalu Tuhan Allah memberikan kepada kita sebuah buku manual, sebuah buku petunjuk bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini dengan tujuan menikmati hidup, dengan tujuan sukses, dengan tujuan bahagia, dengan tujuan puas dalam hidup ini sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan yang hari ini telah menjadi milik Allah karena ditebus dengan darah yang mahal. Khotbah saya pagi ini saya akan ambil dari seorang yang di akhir perjalanan hidupnya ngomel. Di akhir perjalanan hidupnya membenci diri sendiri. Di akhir perjalanan hidupnya dia tidak puas dengan segala sesuatu yang telah dia upayakan dengan jerih payah. Padahal awalnya seorang yang secara manusia sukses luar biasa, tapi kebahagiaan yang dia cari dia tidak temukan dalam hidup. Untuk itulah hari ini dia ingin memberi pesan kepada semua yang ada di sini. Saya akan meminta terlebih dahulu, itu orang Manado satu tuh, siapa namamu? Tolong baca Pengkhotbah 12 ayat 1 dan 2 aja dulu. Ya, thank you. Pengkhotbah 12. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebab matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Terima kasih banyak. Inilah berita yang akan saya sampaikan kepada kalian. Tolong ditampilkan. Ya.
kesimpulan dari semuanya yang diberikan oleh orang yang sangat berhikmat, yaitu Raja Salomo. Lalu dia berkata, mari kalau kalian dapat baca dengan suara yang keras, silakan 1, 2, 3. Akhir suara yang mendengar di bawah, takutlah akan Allah dan berpegangan pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Beliau menulis 3 buku. Pada waktu masih muda, masih luar biasa menulis kitab Amsal Salomo. Kemudian beliau menulis buku yang lain, Hidup-Aku, dan buku terakhir pada waktu beliau sudah tua, mendekati masa untuk meninggal dunia. Beliau menulis buku Pengkhotbah. Lalu beliau sampai kepada sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan itu yang sekarang sedang akan dijelaskan untuk kalian. Next, thank you. Lihat di awal dari perjalanan kehidupannya sebagai seorang manusia yang masih muda, mengejar kebahagiaan dan mengejar kepuasan di dalam kehidupan, dikejar dengan cara next, thank you. Mengejar hikmat, dan dengan hikmat yang dia peroleh, dia kerjakan begitu banyak hal selama dia berada di dalam dunia ini. Kemudian di awal dari kehidupannya dengan karisma, potensi yang Tuhan Allah berikan kepadanya, maka ia berupaya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin harta kekayaan di dalam dunia ini. Dan memang saya tahu ada beberapa banyak anak muda yang punya tujuan hidup selama saya di dunia, saya ingin menjadi kaya. Saya kira keinginan yang seperti itu tidak salah. Tapi kita belajar dari orang yang luar biasa seperti ini. Coba angkat ayatnya, next, thank you. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan, dalam hal hikmatnya. Semua raja di bumi, Salomo merupakan top. Dengan hikmat, dengan harta kekayaan, raja-raja bumi datang, termasuk Ratu Sheba, untuk menyaksikan hikmat daripada Salomo. Next, thank you. Dia berpikir karena Tuhan menciptakan dia dengan naluri seks, dia berpikir kalau cuma punya 1 istri tidak puas. Lalu dia mengambil begitu banyak istri-istri, dan di akhir hidupnya ayat 3 dan 4, istri-istri itu lalu membawa dia keluar dari jalur yang sebenarnya, lalu bersama-sama menyembah dengan istri-istri yang tidak mengenal Tuhan. Next, thank you. Apa saja yang diinginkannya diperolehnya. Ini orang yang sangat luar biasa. Kita tunggu saja. Lihat awal hidupnya, sekarang kita lihat akhir hidupnya terus. Next. Bahwa apa yang dia katakan, semua baca. Apa yang Salomo katakan,
setelah dia mencapai semuanya, kaya, lebih kaya dari semua raja-raja dunia, menjadi orang yang berhikmat, hikmatnya melebihi semua raja-raja dunia, punya istri 700, punya gundik 300, dan apa yang diinginkan semua dia peroleh. Apa yang dia katakan? Baca saja apa yang dia katakan. Semuanya apa? Semuanya sia-sia. Apa artinya sia-sia? Emptiness. Kosong. Kosong. Tidak dapat memenuhi kerinduan yang ada di dalam roh manusia. Karena manusia diciptakan dengan kekekalan di dalam hatinya. Semua ini tidak dapat memberikan kepuasan. Semua itu hanyalah sesuatu yang berlalu, transitory. Semua itu adalah sesuatu yang tidak memuaskan. Marilah kita lihat apa yang ditunjukkan oleh buku panduan kita mengenai orang yang hidupnya dengan tujuan mencari hikmat, harta kekayaan, dan sebagainya. Semua yang dapat diberikan oleh dunia ini, dan semuanya diperoleh oleh Salomo. Next, thank you. Kalau kita baca pengkhotbah 2, baca seluruh pasal-pasal, tapi baca pengkhotbah yang kedua, masa orang seperti ini, lalu dia berkata, aku membenci hidup. Tuhan Yesus, tolong semua anak-anakku yang ada di sini, dengan potensi-potensi yang ada padamu yang akan digunakan, dengan impian-impian besar yang Tuhan tanamkan ke dalam dirimu. Tuhan, tolong semua yang ada di sini, nanti akhir kehidupannya kau tidak akan membenci dirimu, tapi engkau akan berkata, sungguh kasih karunia Allah menyertai hidupku dan akan menyertaiku sampai selama-lamanya. Beda sekali akhir hidup dari ayahnya, yaitu Daud, yang menulis Mazmur pasal 23, dibandingkan dengan kehidupan Salomo. Aku membenci segala yang kulakukan dengan jerih payah. Aku putus asa atas segala usaha yang kukerjakan. What a waste of life. Betapa pemborosan dari suatu kehidupan yang seperti begini. Next thing. Di manakah letaknya rahasia kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia itu? Karena buku petunjuk itu menunjukkan kepada kita, kalau kita hidup sesuai dengan buku itu, kita sukses. Kita menikmati hidup seperti contoh, membeli mobil, baca sesuai dengan panduan, menggunakannya dan dapat menikmatinya. Mobil yang saya pakai sekarang itu mobil tahun 2009. Tapi sampai dengan hari ini mulus, bagus. Kenapa? Ada buku panduan yang harus saya pelajari, ganti oli dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Baru saja ada seorang pengusaha lihat mobil saya dan dia pikir mobil baru.
Karena mobil itu sudah 9 tahun kami pakai dan kami sangat menikmati. Berapa dari antara kalian yang ingin menikmati hidup meskipun, saya ulangi, berapa dari antara kalian yang ingin menikmati hidup meskipun menurut apa yang kita dengar, tahun 2023 tahun yang gelap? Siapa yang ingin menikmati hidup? Siapa yang ingin menikmati kebahagiaan? Memasuki masa yang gelap, berdiri bersama dengan saya. Haleluya. Ingin betul menikmati hidupmu? Meskipun kita akan memasuki masa gelap. Haleluya. Katakan puji Tuhan. Katakan Tuhan besertaku sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Situasi dunia boleh berubah terus, karena merupakan penggenapan dari nubuatan akhir zaman. Di manakah letaknya rahasia hidup bahagia itu? Next, thank you. Berdiri, meskipun mungkin pagi ini saya akan khotbah 3 jam, karena untuk khotbah ini saya menggunakan waktu, saya tidak tahu berapa jam. Tadi malam sampai jam 12 malam saya masih belajar. Pagi-pagi sebelum kesini saya masih belajar, dan saya menghabiskan waktu sangat banyak. Padahal topik ini merupakan topik yang paling banyak diajarkan dalam Alkitab. Tapi saya harus menghabiskan begitu banyak waktu. Sekalipun mungkin ada yang tidak menghargai apa yang saya tampilkan, tapi siapa tahu satu hari nanti setelah masuk dalam dunia kerja, masuk dalam dunia pelayanan, hubungi tolongmu, Pak Yes, itu khotbah-khotbah Pak Misel ini masih ada atau tidak? Semuanya sudah disediakan. Disediakan tujuannya untuk membantu kalian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban dari setiap orang. Next thing. Poin saya pagi ini adalah akan menunjukkan kepadamu berkat-berkat yang terlalu banyak Allah sediakan dalam buku itu. Kalau kita baca buku panduan ini, ada terlalu banyak berkat yang tersedia. Maka takut akan Tuhan itu apa? Mari kita lihat, ada 3 saya mau tunjukkan. Silakan next. Bukan seperti takut setan, seperti setan-setan. Takut sambil gemetar. Kenapa setan-setan takut Tuhan sambil gemetar? Karena setan-setan sudah tahu satu hari mereka semua akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu yang menyebabkan mereka takut sambil gemetar. Takut yang dimaksud di sini bukan takut seperti orang yang tidak beriman. Takut Tuhan yang dapat membunuh baik tubuh dan jiwa di dalam neraka. Takut Tuhan di sini adalah takut dari orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Orang-orang yang telah menerima kasih-Nya, next thank you, dan menjadi anak-anak Allah. Maka takut Tuhan di sini merupakan suatu suatu perasaan, juga sebuah sikap respect dan hormat terhadap Tuhan. Baca sama-sama takut Tuhan. Pengertian takut Tuhan yang ketiga. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut Tuhan merupakan suatu perasaan sehingga apa yang kita katakan, maka kita akan melakukannya dengan sukacita.
Inilah takut dari seorang anak kepada ayah yang dikasihi. Pada waktu ayah memberikan perintah kepada anak yang dikasihinya, anak itu akan melakukan perintah-perintah itu dengan sukacita. The key to happiness of life, the key to a satisfied of life, kunci menikmati kebahagiaan di tengah-tengah situasi seperti sekarang, kunci untuk menikmati kepuasan hidup di hari-hari seperti sekarang. Next, thank you. Bagaimana sikap atau perasaan yang seperti ini terhadap Tuhan dapat berada di dalam kehidupan kita? Next. Maka yang pertama sekali, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Salomo mendengar pengajaran dari ayahnya, tapi rupanya dengar dengan telinga kanan keluar dari telinga kiri. Setiap kali kita baca Alkitab, amin, dengan kita membaca Alkitab dengan teliti, behind the book there is a person. Balik kitab itu ada satu pribadi. Dan kalau kita belajar sungguh-sungguh, maka rasa takut akan Allah pasti mewarnai perjalanan kehidupan kekristenan kita. Next, thank you. Takut akan Tuhan dapat mewarnai perjalanan kehidupan ini. Kalau saja saya manusia yang diciptakan dengan kehendak bebas untuk membuat pilihan, menghadapi situasi-situasi tertentu, saya akan selalu memilih untuk hidup dalam takut akan Allah, karena orang yang takut akan Allah akan menjauhi kejahatan. Next, thank you. Takut akan Tuhan dapat mewarnai perjalanan hidup kita, karena kita memiliki pewahyuan akan siapa Allah kita. Kalau kita mengenal Dia dalam suatu pengenalan secara pribadi, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama apa? Selama apa? Selama kamu menumpang di dunia ini. Anak-anakku yang terkasih, saudara-saudara sekalian, Tuhan yang kita sembah bukan sekedar Bapa yang penuh kasih sayang. Lalu khotbah-khotbah yang dikhotbahkan hanya semata-mata mengenai kasih daripada Allah, dan tidak pernah berkhotbah mengenai Allah bukan sekedar Bapa, tapi Allah kita juga merupakan Raja yang penuh dengan murka angkara. Bila mempelajari kebenaran seperti ini, betapa kekaguman, betapa rasa takut akan Allah mewarnai kehidupan kita semua. Beberapa waktu yang lalu saya suka menembak, tapi tembak burung itu nakal, nggak boleh, karena memang waktu itu belum ada peraturan tidak boleh tembak burung di sini. Dan saya tinggal di rumah yang agak jauh dari sini, dan
mau tembak lurus lalu jalan di belakang situ, atau jalan di belakang situ, ada jurang yang terjal sekali. Pada waktu saya berdiri dekat jurang itu, saya nggak bisa tinggal lama di situ. Kenapa? Ada suatu perasaan takut yang luar biasa. Nanti kalau ada sesuatu yang terjadi, saya jatuh ke situ, pasti mati. Jurang, melihat jurang yang seperti itu ada rasa takut. Saudara, yang menciptakan jurang itu adalah Allah Bapa. Itu jurang. Tapi sekarang kita berhadapan dengan siapa? Pencipta. Yang menciptakan kita semua, dia bukan sekedar Bapa, tapi dia juga adalah Raja yang dapat mencurahkan murka angkara kepada manusia yang diciptakan. Next thing. Karena jarang khotbah tentang murka Allah dikhotbahkan. Inilah sebabnya saya angkat sedikit saja tentang murka Allah. Ada lebih banyak ayat-ayat yang berbicara tentang amarah, tentang kegeraman, murka Allah dibanding dengan kasih dan kelembutannya. Ini saya ambil dari Alfred Pink, seorang sarjana teolog. Saya ulangi, semua baca ada lebih banyak. 1, 2, 3. Ada lebih banyak. Kegeraman dan murka Allah dibanding dengan kasih dan kelembutannya. Coba kalau belajar tentang murka Allah dengan sendirinya kasih Tuhan, rasa takut Tuhan menguasai, ini yang menyebabkan. Coba lihat di gereja-gereja Indonesia dan seluruh dunia. Kalau kita melihat, kita akan dapat membuktikan rasa takut akan Tuhan hampir tidak ada di dalam kehidupan umat Tuhan. Mengapa orang paling mudah berbuat dosa? Rasa takut Tuhan tidak ada dalam diri mereka. Next, satu lagi slide yang berhubungan dengan, mari baca bersama-sama murka Allah. 1, 2, 3. Murka Allah bukan sifat dari Allah itu sendiri yang sama dengan sifat-sifat lainnya. Tanpa demikian, beliau bukanlah Allah yang sesungguhnya. Tanpa murka Allah, beliau bukanlah Allah yang sesungguhnya. Allah yang penuh adil, penuh kasih. Tapi kalau kita mempermainkan kasihnya, kita pasti jatuh kepada keadilannya. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Orang tidak akan meminta tepuk tangan untuk Yesus pada waktu bicara mengenai murka. Tapi hari ini saya minta kalian tepuk tangan. Itu tanda apa? Penghormatan. Penghormatan kepada siapa? Pencipta kita, yang menciptakan kita, Bapa kita, yang telah menerima kita dengan penuh kasih sayang. Daripada saya pakai yang lain-lain, kita terus saja supaya jangan terlalu panjang. Next. Saya angkat ada 10 berkat. Diangkat dari buku panduan. Saya ulangi, mobil yang saya pakai sudah 13 tahun. Mobil itu berjalan dengan bagus dan tidak pernah mengganggu kami dalam perjalanan. Karena selalu melihat buku panduan untuk menggunakan mobil itu sesuai dengan yang ditujukan. Mari kita lihat berkat-berkat Tuhan yang tersedia. Yang pertama, kekudusan hidup. Next. Takut Tuhan, takut akan Tuhan, ialah apa? Loh, kok cuma 3 orang? Takut akan Tuhan ialah apa? Terus, aku benci pada kesombongan, kecelakaan,
dan mulut menipu muslihat. Anak-anakku tingkat 4, hati-hatilah supaya jangan sampai kepalamu penuh, hatimu kosong. Pengetahuan menjadikan orang menjadi sombong, tapi kasih itu membangun. Contoh indah yang kita pakai, next, thank you. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Next. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Baca dengan suara yang keras ayat 9 dan ayat 10. 1, 2, 3. Bagaimana yang mungkin Dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan dia yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada sebab pastinya bagaimana mungkin aku melakukan pekerjaan besar ini dan berkuasa pada Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan rujukannya itu untuk hidup di sisinya dan sesuatu dengan dia. tidak ada orang lain. Nah, ada hanya Yusuf dengan istri Potifar. Istri dari pemimpin-pemimpin tinggi dunia dewasa itu selalu cantik jelita. Tidak ada orang lain. Hanya Yusuf dan istri Potifar. Kenapa Yusuf tidak tidur bersama? Benci dosa. Bagaimana aku melakukan dosa yang sebesar ini kepada Tuhan? Anak-anakku yang tersayang, seorang muda yang menyadari dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ada berapa banyak orang pun bersama dengan dia, dia tahu ada satu orang yang selalu bersama, dan orang itu adalah Tuhan. Pewahyuan mengenai Allah itu berada di mana-mana tempat dan melihat semua perbuatan dan mendengar semua percakapan dan seterusnya dan seterusnya, yang menyebabkan Yusuf tidak terlibat dalam dosa. Sebab Allah punya rencana yang luar biasa ke depan. Rencananya apa? Jadi berkat buat kita. Jadi contoh buat kita semua. Tepuk tangan bagi Allah yang mengasihi. Allah kita dahsyat. Allah Yusuf dahsyat. Allah kita dahsyat. Tuhan Allah dapat menolong kita untuk dapat mengatasi dosa seksual. Nonton porno merupakan hal yang paling berbahaya. Jangan anggap Tuhan tidak ada di situ dengan Anda. Nonton film-film porno pasti hati gedebak-gedebu. Saudara, satu-satunya dosa di mana kita harus lari darinya adalah dosa seksual. Saya mau kasih warning.
bukan sebagai seorang laki. Tapi apa yang harus itu terjadi di kelompok ini? Next, thank you. Saya minta semua berdiri menghargai, menghormati firman Allah. Apa yang Tuhan perintahkan kita akan lakukan dengan sukacita. Baca Amsal Sulaiman 6 ayat 32 dan 33. Siapa yang mau? Silakan 1, 2, 3. Siapa yang berkata bumi, orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Sekali lagi. Siapa yang melakukan zina dan berbuat bumi, orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Silakan duduk. Anak-anakku yang terkasih, kalau kalian berpikir bahwa ayat-ayat ini tidak berasal dari pencipta yang sudah memberikan buku panduan kepada kita bagaimana menggunakan naluri seks yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita, kalau kalian tidak yakin ayat-ayat ini tidak berasal dari beliau, selesai kebaktian ini, kembali ke asrama, robek dan bakar. Saya bilang apa? Robek dan bakar. Tapi kalau kalian yakin sungguh bahwa ayat-ayat ini adalah petunjuk dari pencipta yang menciptakan naluri seks di dalam kita, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, dan penggunaan seks hanya dapat digunakan setelah kita berumah tangga, dapat menikmatinya. Lakukan sebelum berumah tangga. Adalah orang-orang tidak berakal budi. Adalah orang-orang yang merusak dirinya sendiri. Kalau saya mengumumkan apa yang terjadi dengan rasa yang sangat iba, saya menemukan ilustrasi mengenai naluri seks. Seks yang digunakan di luar nikah, bagaikan minum air asin. Dan seks yang digunakan dalam kehidupan pernikahan, minumlah dari kulahmu sendiri, kata firman Allah. Mempunyai pengertian minum dari air segar yang menyegarkan dan yang menyuka cita. Semakin banyak minum dari air asin, semakin haus menuju kepada kematian. Kepada putri-putri, dengan pesan dari saya sebagai ayah kalian, berhati-hatilah berpacaran dengan cowok-cowok yang bebas seks. Karena kalau sudah bebas dalam seks artinya minum air asin. Dalam pernikahan apa yang akan terjadi? Kecuali bertobat sungguh-sungguh karena tidak ada dosa yang tidak diampuni, kecuali menghujat Roh Kudus. Saya ulangi kepada putri-putri, hati-hati pada waktu berpacaran dengan seseorang, tanyakan dia, jujur, sudah berapa kali Anda melakukan hubungan seks dengan wanita-wanita sebelumnya? Kalau sudah berulang kali, sebaiknya ambil keputusan untuk berkata, sorry, saya tidak bersedia untuk menjalani hubungan dengan Anda. Saya ulangi, kecuali kalau betul-betul sudah bertobat sungguh-sungguh. Silakan, next, thank you.
Baru 2, ada 8 lagi. Orang yang memiliki sikap hidup seperti ini. Bupati-bupati sebelum aku, wah begitu menekan rakyat, korupsi dan sebagainya. Tapi aku dan anak buahku tidak melakukan yang demikian. Bapak, aku berdoa buat semua anak-anak didik yang sedang mengikuti pendidikan di sekolah ini, supaya takut akan Tuhan benar-benar mewarnai perjalanan hidup. Nanti kalau mereka di dalam dunia pelayanan, mereka tidak akan menggunakan potensi untuk kepentingan mencari kekayaan bagi diri sendiri. Anak-anak kami akan masuk ke dalam dunia kerja, akan menjadi orang-orang yang luar biasa dan akan terus dipromosikan. Karena memang perusahaan-perusahaan dunia dan gereja Tuhan membutuhkan orang-orang yang takut akan Allah, sehingga mereka dapat menampilkan kepentingan mereka di dalam sebuah kehidupan yang diwarnai oleh integritas. Next, thank you. Tahun 2023 tahun gelap, resesi ekonomi. Takutlah akan Tuhan orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Coba baca ayat 11 dengan suara keras. 1, 2, 3. Sinar-sinar muda terbenam kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu. Tidak akan kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan bahwa Allah kita Allah yang benar. Iblis berjanji tapi tidak dapat menggenapi janjinya. Allah berjanji pasti menggenapi janjinya, karena Dialah yang mengendalikan seluruh situasi kehidupan. Tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 dan seterusnya, Tuhan Allah lah yang mengendalikan seluruh situasi kehidupan. Next, thank you. Berapa yang ingin bahagia? Berapa yang ingin bahagia dalam hidupnya? Wah, syukur. Pak Yiskel dari Timur baru saja bawa kepada kami kue namanya bahagia, bukan bahagia. Kue bahagia, cukup enak juga. Di manakah letaknya rahasia kebahagiaan hidup itu? Jawaban yang kita terima hari ini dari pelajaran yang sudah dipelajari oleh Salomo dan di akhir hidupnya baru sekarang. Dia ajarkan hal ini kepada kita. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Karena memang dua itu tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Anak-anaknya diberkati di bumi, ada harta kekayaan dalam rumahnya, tidak akan goyah untuk selamanya dan seterusnya dan seterusnya. Puji Tuhan, haleluya. Saya dan kekasih saya tidak punya banyak duit, tapi bisa jadi seperti begini ini. Bukti takut akan Tuhan. Next, thank you. They will abide in satisfaction. Itu yang lebih enak.
mereka akan tetap dalam kepuasan hidup. Ini yang menyebabkan saya dan kekasih saya tidak bertahan dalam pelayanan, tapi kami menikmati pelayanan itu sendiri. Next, thank you, supaya jangan terlalu panjang, nanti kalian cari saja di kontraksi. Walk in divine protection and deliverance. Akan berjalan dalam perlindungan Allah Ta'ala, dan akan dilepaskan dari semua rencana-rencana jahat dari orang-orang jahat. Saya pasti institut akan semakin berkembang. Tapi dengan berkembangnya institut, dengan berkembangnya estetika akan berkembang atau tidak? Kalau Yesus lambat datang, kira-kira akan ada pendidikan untuk meluluskan S2 atau tidak? Amin. Kalau Yesus terlambat datang, kira-kira akan ada pendidikan dengan tujuan menghasilkan. Amin. Semakin begitu, semakin akan ada orang-orang yang cemburu dan ingin menghancurkan. Tapi haleluya, malaikat Tuhan berpasukan menjaga dan melepaskan dari semua rencana-rencana jahat yang kami sudah lihat dan akan terus kami lihat. Karena janji Tuhannya dan amin. Next, thank you. Sudah 7, 8. Oh, dalam bahasa Inggris bagus banget tuh. Semua murid bahasa Inggris tolong baca saja Mazmur 145 ayat 19. 1, 2, 3. Allah menciptakan kita dengan di dalam kita ada kerinduan-kerinduan tertentu. Ya sudahlah, saya tidak bongkar lagi di situ. Tapi kalau lihat-lihat terus begitu saja, tidak berdoa minta Tuhan beri, tidak akan dapat yang terbaik, kira-kira begitu. Kesimpulannya sampai di situ saja. Gak usah lanjut. Kalian punya kerinduan hati? Punya kan? Dari Tuhan. Kalau kerinduan itu dari Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Kalau kalian akan meloncat kegirangan, nanti yang saya punya tidak dipenuhi. Apa itu? Dulu pertama kali ke New Zealand, semuanya mudah, saya pikir semua gelar-gelar yang ada di negara ini saya raih baru saya kembali ke Indonesia. Tuhan tutup jalan. Terima kasih banyak, dan saya harus mengikuti kerinduan Allah dengan hidup ini. Tapi kerinduan yang berasal dari Allah semuanya tergenapi. Gak usah diuraikan. Next, thank you. Hey, mereka yang takut Tuhan sebagai anak yang telah menerima kasih Bapa, tatkala salah, Mama beri teguran. Pada waktu Mama beri teguran, tidak akan punya kepahitan pada Tuhan, tapi akan menghargai karena menyadari teguran itu baik. Yang ke-10 supaya selesai. Itu lebih ya. Next. Oh sudah selesai. Semua berdiri sama-sama. Semua berdiri. Semua baca 3 kali. 1, 2, 3. Hidup
yang secara manusia sangat sukses, tapi akhir hidupnya kasih. Sebabnya ini kewajiban yang harus dimiliki oleh kita sekalian dengan tujuan ke depan kebahagiaan dan kepuasan hidup di sini dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami terima. Terima kasih buat Salomo yang memberikan kesimpulan terakhir dari segalanya.